Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore, sahabat kita. Selamat datang di podcast Pojok Sehat, ruang ngobrol santai dan penuh manfaat bersama klinik dokter kita. Perkenalkan, saya perawat Rini. Nah, hari ini kita akan membahas suatu topik yang mungkin kita anggap sepele, tapi sebenarnya subhanallah bisa menular dan bisa mengganggu keseharian kita, yaitu tentang skabies atau yang lebih sering kita kenal dengan kudis. Nah, saat ini alhamdulillah sudah bersama kita yaitu Dr. Desi. Assalamualaikum. Salah satu dokter umum klinik dokter kita. Selamat sore, Dok. Selamat sore, hari ini. Senang banget hari ini bisa berkesempatan dengan Dr. Desi bisa ngobrol-ngobrol ya, Dok ya. Ya, terima kasih. Oke, kita mulai aja ya, Dok ya. Boleh. Oke, menurut dokter nih, skabies itu apa sih? Dan banyak orang yang bilang bahwa si gatalnya ini malam hari, Dok. Betul. Jadi gini ya, Teh Rini, skabies atau kita kenal dengan kudis, ini adalah suatu penyakit kulit yang menyebabkan gatal terutama di malam hari. Ini penyebabnya adalah satu kuman yang ada di dalam tungau. Tungau itu seperti kutu ya, kutu di dalam debu yang tidak terlihat, Teh. Wah, Jadi nggak bisa nih kita kelihatan kutu, oh udah kita lepaskan, kita matikan gitu, nggak bisa. Ini hanya ada di dalam kutu di dalam debu yang bernama Sarcoptes cabeyi. Makanya dinamakan skabies itu karena memang namanya Sarcoptes cabeyi. Jadi dia itu langsung menginfeksi ke kulit di saat kulit kita sedang tidak baik-baik saja nih. Kondisi fisik kita lagi turun, dia masuk ke dalam permukaan kulit, lalu berkembang biak di sana dan menyebabkan gatal. Oke. Nah, kalau misalkan gatalnya di malam hari itu bisa mengganggu tidur kita, atau Iya betul. Jadi karena dia sifat kehidupannya ya, dari si kuman ini bertelur saat malam hari. Dia masuk ke bawah kulit kita, lalu yang betina itu bertelur pada saat malam hari, itu yang membuat kita gatal. Ya itulah yang membuat si pasien terganggu tidurnya. Jadi itu juga yang membuat komplikasi lain selain gatal, mengganggu, ya sulit tidur juga. Jadi karena di si kutunya itu berkembang biak pada malam hari, jadi memang gatalnya itu terasa pada malam hari ya, Dok. Oke. Baik, sebelum kita lanjut, kita main game seringan dulu ya, Dok, boleh? Boleh. Permainannya disebut dengan mitos atau fakta. Nah, Dok, nanti Rini akan menyebutkan suatu pernyataan. Nanti dokter bisa jawab itu mitos atau fakta. Baik. Dan mungkin tolong dikasih penjelasan singkat aja, Dok ya. Oke, siap, Dok? Siap. Oke. Pernyataan pertama. Skabies itu menular pada orang yang tidak bersih. Skabies menular pada orang yang tidak bersih. Itu mitos. Kenapa, Dok? Jadi, skabies itu tidak hanya pada orang yang tidak bersih. Skabies itu bisa menular pada semua orang. Mau itu yang kondisinya bersihan nih, ataupun yang apalagi yang tidak bersihan ya. Karena semua tergantung berapa lama kita berinteraksi dengan si pasien tersebut. Oke, jadi belum tentu menjamin ya. Betul. Bersihan juga ya, Dok. Mitos. Baik, yang kedua, Dok. Pernyataan yang kedua adalah skabies bersifat tidak menular. Oh, itu mitos sekali. Skabies sangat-sangat menular. Jadi apabila ada satu orang yang sakit di satu keluarga, sebaiknya kita segera bawa, kita segera obati agar apa? Agar tidak menular ke yang lainnya. Yang ketiga, anak-anak itu lebih rentan terkena skabies dibandingkan orang dewasa. Anak-anak lebih rentan. Fakta. Jadi anak-anak memang sangat lebih rentan dibanding orang dewasa terkena kuman skabies. Gitu. Kenapa? Karena mereka memang memiliki kekebalan tubuh yang berbeda dengan orang dewasa. Kadang mereka juga bermainnya suka berlebihan ya di luar ruangan. Kadang mungkin kita lupa untuk mandi sehari 2 kali, rajin cuci tangan setiap sehabis main. Nah, itu juga yang mempertinggi kemungkinan mereka terkena lebih cepat. Berarti tidak menjamin kita udah apik-apik juga Betul. bisa terkena ya, Dok ya. Betul. Dan ternyata memang benar anak-anak lebih rentan terkena skabies karena
daya tahan tubuhnya ya dok ya masih rendah. Baik, kita lanjut ya dok ya. Nah, ada ciri-ciri nggak dok? Kan skabies itu termasuk jenis penyakit kulit ya. Betul. Ada ciri-ciri khusus tersendiri nggak dok bahwa oh ternyata itu teh skabies gitu. Ada nggak dok? Ada teh. Jadi skabies ini ciri khasnya biasanya dia terkena di lipatan-lipatan. Lipatan Ya, dok ya? lipatan tangan, Lipatan lipatan kaki, lipatan ketiak gitu ya, kadang di selangkangan juga. Oke. Meskipun tidak menutup kemungkinan di permukaan-permukaan lain apabila sudah tambah parah, bisa di punggung tangan pun bisa, atau di perut di punggung gitu ya. Dan biasanya kalau memang ini agak sulit terlihat dengan orang awam sih, biasanya dia berbentuk terowongan. Oh, jadi Karena berbentuk senangnya si terowongan. tungau ini tuh masuk ke dalam kulit, lalu dia membentuk terowongan untuk menyimpan telur-telurnya di sana, sehingga mereka berkembang biak dan akhirnya menyebarkan penyakitnya. penyakit. Atau apakah kayak ada ciri khusus dok, kayak misalkan suatu penyakit kulit tertentu dia hanya ada di tangan, di kaki, atau skabies ini bisa seluruh tubuh atau bagaimana dok? Enggak, bisa seluruh tubuh, tapi memang terutama di lipatan-lipatan. Oh ya, ciri khasnya tadi bisa menyebar, tambah gatalnya di malam hari. Oke. Jadi cirinya di lipatan malam hari, bisa seluruh tubuh dan seperti membentuk terowongan ya teman-teman. Wow, ya berarti sangat spesial ya dok ya. Iya, ini Dan memang sangat seperti mengganggu. sepele ya. Sangat mengganggu ya dok ya. Sepele tapi sangat mengganggu dan bisa menularkan, itu yang penting sih. Berarti penting banget ya dok ya untuk mendeteksi dan mencegah segera mungkin tidak ini ya dok ya. Lalu penyebarannya bagaimana dok? Penyebarannya itu jadi ada yang secara langsung, ada yang secara tidak langsung. Ada langsung dan tidak langsung. Tidak langsung. Kalau secara langsung ya kita menjabat tangan seperti ini juga bisa. Seperti begini dok? Ya, bisa kena kayak gini doang? Oh my Kalau misalnya God. dia ada lesi nih, ada beruntut, apalagi sudah bernanah, kondisi kita nggak fit, bisa terkena juga. Ya, apalagi kita lupa cuci tangan, garuk-garuk, ya sudahlah, mungkin masuk tuh si kuman. Dah gitu ya. Atau secara tidak langsung, pasien yang mengalami skabies duduk di sofa atau tiduran di karpet, lalu kita yang sehat juga tiduran di situ, itu bisa terkena juga. Tidur bareng apalagi ya dok? Tidur bareng apalagi. Kasur gitu. Atau handuk, tapi kalau handuk sih biasanya sendiri-sendiri ya teh ya. Biasanya kalau handuk antara satu orang dengan yang lain juga bisa kalau bersama. Oke. Wah benar-benar nih nggak bisa disepelein teman-teman. Jadi memang kalau misalkan sudah ada ciri-ciri yang kayak tadi tuh wajib banget diperiksain ya. Periksakan. Nah kalau pencegahannya bagaimana dok? Pencegahannya pokoknya kalau kita sudah menemukan nih salah satu dari yang kita bahas tadi ya di keluarga, oh kayaknya si adik nih kayak sama keluhannya, segera diperiksa aja katanya teh. Jangan coba-coba pakai obat lain, coba pakai salep ini, coba pakai salep itu. Sebaiknya kita periksakan saja. Atau biasanya bertanya ke apotek ya dok ya, langsung bisa ya dok ya. Khawatirnya kan Itu nanti jangan salah ya obatnya, teman-teman. betul. Baiknya kita bawa ke klinik dokter kita saja. Oke. Wah berarti penting banget ya dok ya deteksi dan pengobatan sedini mungkin. Betul. Nah apa aja sih dok yang bisa kita lakukan untuk mencegah skabies ini? Iya, jadi yang pertama kita tentu saja harus menjaga kebersihan diri. Menjaga kebersihan Jadi diri. perilaku hidup bersih dan sehat itu harus diterapkan di masing-masing. Tentu saja mandi harus 2 kali satu hari. 2 kali teman-teman. Iya, mau itu anak kecil, mau itu Orang bayi, dewasa tentu saja itu harus dikerjakan. Yang kedua, barang-barang yang sifatnya pribadi sebaiknya dipakai sendiri, tidak boleh bersama, tidak boleh men-share. Seperti handuk ya sendiri-sendiri saja. Nggak boleh bareng-bareng. Iya, kalau misalnya kan memang sih jarang lah ya kalau handuk bersama. Tapi misalnya kalau kayak selimut, karpet itu sebaiknya segera dibersihkan atau dijemur di atas matahari, di bawah matahari yang memang sangat terik. Karena sebetulnya si kuman ini nggak suka tuh sama matahari yang terlalu panas gitu, dijemur. Yang ketiga, kalau misalnya ada salah satu tanda yang kita sebutkan tadi, segera periksakan ke dokter. Jangan coba-coba diobati sendiri. Jangan coba-coba diobati sendiri. Tepat salepnya, obatnya itu harus tepat. Jangan sampai memperparah penyakitnya. Oke. Nah teman-teman nih bisa banget nih kalau misalkan teman-teman mau cek atau periksa atau bahkan mengobati skabiesnya ke klinik dokter kita ya dok ya.
Nah, di sini kita memiliki layanan dokter umum yang berpengalaman seperti Dokter Desi ya tentunya. Dan kita buka setiap hari dari Senin sampai Minggu pukul 7 sampai jam 9 malam. Dan kadang juga kita hari merah juga buka ya dok ya. Oke. Boleh disebutkan dok jenis pelayanan apa aja yang ada di dokter kita? Ya, di klinik dokter kita itu ada dokter umum yang standby mulai dari jam 7 sampai jam 9 malam. Itu untuk yang awal ya, gejala-gejala awal kita bisa saring dulu dari dokter umum. Apabila ada kasus untuk yang khusus misalnya pada bayi, itu juga kita ada pelayanan dokter anak. Sudah ada dokter anak ya dok ya? Dan itu juga bisa dengan di WA mungkin ya. Lewat WA-nya klinik dokter kita. Iya, dan betul sekali kata Dokter Desi. Jadi pendaftarannya tuh mudah banget teman-teman. Jadi bisa by WA atau kontak di bawah ini. Atau teman-teman bisa langsung datang aja ke klinik dokter kita ya dok ya. Laboratoriumnya juga ada. Kalau misalnya memang kita perlu nih pemeriksaan, ini dicek lab deh sebetulnya ini antara ke jamur kah atau ke bakteri kah, ada laboratoriumnya di sini. Sudah lengkap teman-teman. One stop service. Wajib banget teman-teman. Jadi di dokter kita udah lengkap ya dok. Sudah insya Allah ya. Obat-obatan aman. Masya Allah gitu. Dok nih sebelum kita tutup ada pesan nggak dok buat teman-teman sahabat kita di rumah? Ya, sahabat kita, jadi skabies itu tidak boleh disepelekan. Ini mah penyakit kulit biasa, ini mah cuman alergi biasa. Jadi hati-hati, karena skabies ini belum tentu sama seperti yang kita bahas tadi ya. Bisa berbentuk 1000 macam kemiripan. Mulai dari seperti jamur, seperti bentol, seperti alergi gitu. Tapi kalau kita sudah curiga, ini kok gatalnya malam hari ya, segera bawa ke klinik dokter kita, diperiksakan, dikonsultasikan agar diobati dengan tuntas. Wah, terima kasih banyak Dokter Desi. Sama-sama. Nah, sahabat kita, jangan lupa nonton episode The Podcast Pojok Sehat di episode-episode selanjutnya. Dan kalau menurut teman-teman ini sangat bermanfaat, tolong share dan sebarkan luaskan ke teman-temannya ya dok ya. Dan jangan lupa tolong follow apa dok? Klinik Utama Dokter kita. Akun media sosialnya ya, mau IG, mau Twitter atau Facebook, YouTube. Dan juga YouTube ya, YouTube Klinik Dokter kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap sehat dan waspada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.